Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Awalul Azmi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu tentang kesantunan berbahasa Rocky Gerung dalam acara Indonesia Liars Club di TV One. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing pertama, yaitu kepada Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, dan yang kedua kepada Ibu Dr. Treshalina MPD. Nah, baik. Langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meneliti acara Indonesia Liars Club di TV One. Nah, dari segi kesantunan berbahasa dan ketidaksantunan berbahasa yang terdapat pada tuturan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Liars Club di TV One. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan subjek data. Dalam penelitian ini menggunakan program acara Indonesia Liars Club di TV One. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wujud kesantunan berbahasa terdapat dalam acara Indonesia Liars Club di TV One yang mendominasi maksim kearifan, sebab mampu menjaga kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi, mampu menggunakan bahasa saat berbicara, dan memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa baik kaidah kesantunan. Kemudian wujud ketidaksantunan berbahasa dalam acara Indonesia Liars Club di TV One yang mendominasi maksim kedermawanan, sebab kurang mampu menjaga kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi, kurang mampu menggunakan bahasa saat berbicara, sehingga terkesan memaksa dan penutur hanya ingin mendapatkan informasi dari dirinya dari mitra tutur untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian kita masuk kepada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pada bagian pendahuluan, yang mana yang akan kita bahas yaitu mengenai bahasa. Nah, bahasa seperti yang kita ketahui bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap harinya manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berkomunikasi antar sesamanya. Bahasa memegang peran penting dalam kegiatan berkomunikasi manusia. Bahasa digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain. Dalam kajian linguistik umum bahasa, bahasa lazim didefinisikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Meskipun lambang-lambang bahasa itu bersifat arbitrer, tetapi juga bersifat konvensional. Artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Sebagai lambang artinya setiap satuan bahasa seperti kata dan kalimat tentu ada yang dilambangkan, menurut Abdul Chair tahun 2010. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang tindak tutur. Tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan dengan label yang lebih khusus. Misalnya permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, atau permohonan, menurut Yule tahun 2014. Kemudian Cher dan Agustina tahun 2010 mengklasifikasikan tindak tutur dari segi konteks situasinya menjadi dua macam, yakni tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung, yang dapat dijadikan pengkonstruksian dalam perealisasian makna imperatif.
Tindak tutur imperatif merupakan tuturan memerintah dan meminta agar mitra tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur. Kemudian ke RAF tahun 2012 banyak menjelaskan kalimat perintah bahasa Indonesia dalam karya Ketatabahasaan dengan mendefinisikan kalimat perintah sebagai kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh orang yang memerintah. Kemudian yang akan kita bahas yaitu tentang kesantunan. Nah, kesantunan di sini berbahasa memiliki kriteria kesantunan yang harus ditaati oleh para peserta petuturan. Nah, kriteria tersebut membimbing para peserta petuturan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan terhindar dari kesalahpahaman dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Banyak para ahli yang mencoba menjelaskan kriteria kesantunan dalam berkomunikasi dengan cara menulis teori kesantunan berbahasa. Browne Levinson dan Geoffrey Leach mengemukakan pakar yang merumuskan kriteria kesantunan ke dalam teori kesantunan berbahasa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip kesantunan. Nah, seperti yang kita ketahui, prinsip kesantunan yaitu pandangan kesantunan dalam kajian pragmatik diuraikan menjadi beberapa maksim. Maksim disebut sebagai bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Kita lihat pada Kunjana tahun 2005. Nah, kemudian adapun prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan. Nah, maksud maksim kebijaksanaan di sini dalam prinsip kesantunan adalah bahwa peserta petuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Nah, kemudian yang kedua maksim kedermawanan atau generosity maksim. Dengan maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati, para peserta petuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu maksim penghargaan atau approbation maksim. Di sini, maksim penghargaan dijelaskan bahwa orang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu memberikan penghargaan kepada orang lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta bertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Nah, kemudian ada maksim kesederhanaan atau modesty maksim. Di dalam maksim kesederhanaan ini, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada maksim kesimpatian atau sympathy maksim. Di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang baru dengan pihak lainnya. Nah, kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Wujud data-datanya berupa kata-kata yang kemudian diolah secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Leong tahun 2013, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, sedangkan deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Kita lihat pada Moleong tahun 2013.
Sumber data dalam penelitian ini adalah acara Indonesia Liars Club di TV One. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini terdiri dari 2 data, yakni wujud kesantunan berbahasa dan wujud ketidaksantunan berbahasa dalam rekaman video Indonesia Liars Club dengan menggunakan teori Jeffrey Leach. Data yang diambil dari video rekaman di YouTube pada tanggal 4 November 2020. Baik, yang pertama yaitu ada maksim kebijaksanaan. Nah, maksim ini di mana penutur hendaknya mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi lawan tuturnya pada saat berkomunikasi atau bertutur. Nah, dapat kita lihat pada penggalan kalimat berikut ini. Netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan. Itu netral. Suka-suka saya gitu. Nah, di sini penutur memberikan kritik kepada berupa tanggapan dari dirinya sendiri. Dapat dilihat dari tuturannya, penutur menggunakan kata-kata agak tegas tentang arti netral sesungguhnya. Disinilah mengakibatkan kalimat penutur menjadi tidak sopan, bahkan bertimbal balik dari arti maksim itu sendiri. Kemudian ada maksim kedermawanan. Nah, di mana maksim ini penutur harus menghormati dan memberikan kemurahan hatinya dalam bertutur. Nah, dapat kita lihat pada penggalan kalimat. Saya kira saya memang sering menyesatkan, tapi saya menyesatkan di jalan benar. Nah, dapat kita lihat bahwa yang membuat kalimat ini tidak santun adalah di sini penutur sama sekali tidak menunjukkan rasa kemurahan hatinya yang sesuai dengan pengertian maksim kedermawanan. Di kalimat ini, penutur dengan sengaja membanggakan dirinya walaupun dia sudah disindir oleh lawan tuturnya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, maksim pujian. Di mana maksim ini penutur tidak boleh saling mencaci dan menghina ataupun saling merendahkan pihak lain. Nah, dapat kita lihat pada kalimat. Kebiasaan untuk seolah-olah ingin mendamaikan potensi konflik itu adalah keburukan dari bangsa ini. Seharusnya biarin aja berkonflik. Yang menyebabkan kalimat di atas tidak santun adalah adanya kritikan yang protektif terhadap pendapat. Kenapa protektif di sini? Penutur sangat ingin rakyat Indonesia tidak mempermasalahkan konflik yang terjadi antara calon presiden. Karena menurut penutur itu adalah hal yang wajar pada saat masa-masa pemilihan presiden. Nah, kemudian yang keempat ada maksim kesederhanaan. Di mana maksim ini menganjurkan penutur untuk bersikap rendah hati kepada lawan tutur dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Dapat kita lihat pada kalimat, kamu bukan lagi salah, kamu dungu, silakan kalau mau tambah dungu. Di sini penutur sama sekali tidak menunjukkan rasa rendah hatinya. Penutur malah menunjukkan rasa emosinya terhadap lawan tutur dengan mengatakan dungu kepada lawan tutur, dan penutur dengan sengaja memotong pembicaraan lawan tutur. Inilah yang jauh dari kalimat santun. Kemudian ada maksim kesimpatian. Nah, di mana maksim ini penutur dapat memberikan lebih kesimpatiannya terhadap lawan tutur. Dapat kita lihat pada kalimat. Berdiri di dalam podium itu berdebat itu ujian logika, etnik, psikologi, retorika, makanya semuanya harus diperankan di situ. Jadi jangan takut untuk berkonflik karena konflik menghidupkan demokrasi. Yang berbahaya adalah konflik dengan kedunguan. Nah, di sini penutur mengkritik setiap calon presiden atau calon wakil presiden menaiki podium. Dia berpendapat bahwa kalau sudah naik ke podium itu harus sudah siap mentalnya dan jangan canggung untuk menunjukkan segala sesuatu yang dimiliki. Dan yang membuat kalimat ini tidak santun lagi adalah tidak ada kesimpatian dan sopan santun, karena bagi penutur mengeluarkan kata dungu
yang menggambarkan seseorang yang naik ke atas podium untuk berdebat. Nah, kemudian pada bagian penutup, wujud kesantunan berbahasa Rocky Gerung dalam acara Indonesia Liars Club di TV One meliputi maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kesederhanaan, dan maksim kesimpatian. Bahwa wujud kesantunan berbahasa yang mendominasi dalam acara tersebut maksim kearifan, maka dapat disimpulkan penutur mampu menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, mampu menggunakan bahasa saat berbicara, memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan baik ketidaksantunan. Wujud ketidaksantunan berbahasa Rocky Gerung dalam acara Indonesia Liars Club di TV One meliputi maksim kedermawanan dan maksim kesepakatan. Bahwa wujud ketidaksantunan berbahasa yang mendominasi dalam acara tersebut maksim kedermawanan. Penyebab terjadinya ketidaksantunan penutur kurang mampu menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, kemudian kurang mampu menggunakan bahasa saat berbicara sehingga terkesan memaksa, dan penutur hanya ingin mendapatkan informasi dari mitra tutur untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, demikian hal yang dapat saya sampaikan dalam mengenai makalah saya untuk kali ini. Terlebih dan terkurang mungkin hal yang ingin saya sampaikan yaitu saya ingin mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.